Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada hari ini kita bisa bertatap muka kembali meskipun masih secara virtual. Mudah-mudahan kita selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan yang sempurna. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi yang telah diberikan di Google Classroom pada minggu sebelumnya. Tentang apa? Tentang pengertian komunikasi daring. Akan tetapi, sebelum kita lanjut kepada materi, di sini saya akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Jadi yang pertama, setelah kita mengikuti pembelajaran, itu diharapkan siswa mampu menjelaskan pengertian komunikasi. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis komunikasi. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan pengertian komunikasi daring. Yang keempat, siswa mampu mengidentifikasi jenis dan fungsi komunikasi daring. Yang terakhir, siswa mampu mengidentifikasi komponen pendukung komunikasi dalam jaringan. Jadi, diharapkan setelah kita mengikuti pembelajaran ini, kita dapat menyerap dan menguasai 5 poin berikut. Baik, langsung saja kita lanjut terhadap pengertian komunikasi. Apa itu pengertian komunikasi? Perlu diketahui, manusia merupakan makhluk sosial secara naluriah. Makhluk sosial artinya makhluk yang butuh berinteraksi satu sama lain, baik dengan manusia lainnya ataupun dengan makhluk hidup yang lainnya. Jadi, tidak ada manusia yang dapat hidup tanpa terjadinya komunikasi. Nah, seiring dengan perkembangan teknologi, bentuk komunikasi pun ikut berubah karena perkembangan teknologi. Jika pada awalnya dulu komunikasi hanya terbatas di lingkungan sendiri, kini jangkauan komunikasi setiap orang makin meluas. Kalau dulu mungkin orang cuma bisa ngobrol dengan tetangganya saja karena tidak adanya alat komunikasi yang canggih seperti sekarang. Akan tetapi sekarang kita misalkan tinggal di daerah terpencil pun bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di luar daerah kita. Bahkan kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di seluruh dunia. Itu karena adanya kemajuan teknologi. Kemudian, pengertian komunikasi itu sendiri adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua belah pihak. Dalam situasi tertentu, komunikasi menggunakan media tertentu untuk mengubah sikap atau tingkah laku seseorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan.
Ini menurut Effendi ya. Kemudian ada lagi pengertian komunikasi menurut Handoko. Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan, informasi dari seseorang ke orang lain. Jadi, dapat disimpulkan komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan seseorang bisa dengan menggunakan lambang yang bermakna. Ya, jadi ada informasi, ada pemindahan informasi dari orang ke orang lain. Itu yang dimaksud dengan komunikasi, sehingga bisa mengubah sikap atau tingkah laku orang yang kita tuju. Seperti itu ya anak-anak. Kemudian selanjutnya, fungsi dari komunikasi. Pertama, sebagai informasi. Jadi komunikasi membantu proses penyampaian informasi yang diperlukan individu dan kelompok untuk mengambil keputusan dengan meneruskan data atau dan menilai pilihan-pilihan alternatif. Jadi sebagai informasi itu. Kemudian yang kedua, fungsi kendali. Maksudnya apa? Komunikasi bertindak untuk mengendalikan perilaku seseorang dalam bertingkah laku. Kemudian yang selanjutnya sebagai motivasi. Artinya, komunikasi membantu perkembangan motivasi dengan menjelaskan kepada contoh seorang manajer menjelaskan kepada karyawannya apa yang harus dilakukan dan bagaimana mereka bekerja dengan baik supaya bisa menjadi kinerjanya itu di atas rata-rata. Kemudian yang terakhir sebagai pengungkapan emosional. Artinya, bagi sebagian komunitas mereka memerlukan interaksi sosial. Jadi komunikasi yang terjadi di dalam komunitas itu merupakan cara anggota untuk menunjukkan kekecewaan dan rasa puas. Ya, oleh karena itu, komunikasi sangatlah penting dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya jenis komunikasi. Di sini ada 2 jenis komunikasi. Yang pertama, komunikasi lisan atau verbal. Nah, komunikasi ini komunikasi yang biasa digunakan oleh orang pada umumnya, yaitu komunikasi dengan menggunakan kata-kata, baik secara tulisan maupun lisan. Kemudian yang kedua yaitu komunikasi nonverbal atau nirkata. Komunikasi ini berbeda dengan jenis komunikasi yang pertama. Jadi komunikasi ini adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh, bahasa gerak atau isyarat. Nah, biasa digunakan oleh orang-orang yang mempunyai kekurangan dalam berbicara ya, atau biasa disebut dengan tunarungu. Selanjutnya kita masuk ke dalam pembahasan inti, yaitu
komunikasi dalam jaringan. Apa sih pengertian komunikasi dalam jaringan? Komunikasi daring adalah cara berkomunikasi di mana penyampaian dan penerimaan pesan dilakukan dengan atau melalui jaringan internet atau komunikasi yang dilakukan di dunia maya atau cyberspace. Hal ini terjadi karena tidak lain dan tidak bukan karena perkembangan teknologi yang semakin pesat. Mungkin dulu ketika orang belum mengenal internet, orang hanya bisa berkomunikasi secara tatap muka atau dengan melalui telepon. Akan tetapi sekarang karena perkembangan teknologi semakin pesat, orang-orang semakin bisa menggunakan internet atau dunia maya untuk berkomunikasi, ya. Ada banyak macam alat yang digunakan untuk bisa berkomunikasi di dunia maya. Selanjutnya ada keunggulan komunikasi dalam jaringan. Pertama, keunggulannya dapat dilakukan di mana saja, kapan saja. Jadi tidak terikat dengan waktu dan tempat. Misalkan kita sedang berada di daerah A, sedangkan kita perlu berkomunikasi dengan orang yang berada jauh dari daerah kita. Nah, kita bisa menggunakan komunikasi dalam jaringan untuk bisa berkomunikasi dengan orang tersebut. Dan kapan saja, dan tidak terbatas waktu, ya, karena kecanggihan teknologi. Kemudian efisiensi biaya. Mungkin dulu ketika orang ingin menyampaikan suatu informasi kepada orang lain yang jauh dari daerah si penyampai informasi tersebut, itu mesti orang tersebut mendatangi tempat yang dituju. Akan tetapi sekarang karena kecanggihan teknologi, karena adanya komunikasi dalam jaringan ini, jadi orang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk memberikan informasi secara langsung atau secara tatap muka. Kemudian yang ketiga, terintegrasi dengan layanan TIK lainnya, ya. Maksudnya apa? Jadi selain Anda ketika melaksanakan komunikasi dalam jaringan, Anda juga bisa memanfaatkan layanan teknologi informatika untuk hal lainnya. Itu. Selanjutnya, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Artinya, komunikasi daring mendorong orang yang biasanya diam di dunia nyata itu menjadi aktif saat berinteraksi di dunia maya. Contohnya, biasanya kan ada orang yang malu-malu untuk ngomong, tapi dia sangat aktif di dunia sosial. Itu. Kemudian selanjutnya, meningkatkan partisipasi. Dengan terbukanya jalur komunikasi, akan semakin banyak orang yang dapat
berpartisipasi dalam diskusi. Apalagi sekarang ya sudah banyak software-software yang mengeluarkan alat untuk berkomunikasi melalui jaringan ini. Kemudian, selain kelebihan, komunikasi dalam jaringan juga mempunyai kelemahan. Apa saja sih kelemahannya? Yang pertama, tidak mewakili emosi pengguna. Artinya, intonasi bicara, raut muka atau gerakan tubuh itu merupakan hal yang sulit dipahami ketika berkomunikasi dalam jaringan. Bahkan sering terjadi kesalahpahaman dalam berkomunikasi secara jaringan ini. Biasanya seperti itu. Karena apa? Karena tidak bisa mewakili emosi si pengguna. Kemudian memerlukan perangkat khusus. Artinya ada alat-alat yang diperlukan untuk melakukan komunikasi dalam jaringan, seperti internet, handphone, dan software-software yang ada di dalam handphone atau komputer juga termasuk. Kemudian terlalu banyak informasi yang tidak penting. Ya, jadi seringkali dalam komunikasi dalam jaringan ini banyak informasi yang tidak penting yang bermunculan, sehingga membingungkan kepada yang menerimanya. Contoh, kalau sekarang kan banyak hoax yang terjadi ya. Jadi mungkin itu yang jadi informasi tidak penting seperti hoax. Kemudian sangat menyita konsentrasi. Melakukan komunikasi jaring itu sangat menyita konsentrasi. Nah, biasanya ketika orang sedang menggunakan handphone, contohnya dimanapun dan kapanpun, menyita konsentrasi. Kadang ada orang yang menggunakan handphone untuk berkomunikasi sambil berjalan, sehingga menyebabkan terjadinya kecelakaan. Itu ya, karena konsentrasinya tertuju kepada layar handphone. Selanjutnya, jenis komunikasi daring. Ada 2 jenis komunikasi daring. Yang pertama, komunikasi daring sinkron, kemudian komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring sinkron yang dimaksud adalah komunikasi serempak. Jadi secara serempak, baik itu serempak waktunya ya. Contohnya teks chat, video chat. Nah, ini bisa menggunakan, kalau aplikasi yang sekarang ada WhatsApp, ada Facebook, ada Instagram dan lain sebagainya. Kemudian komunikasi daring asinkron itu berkebalikan dengan komunikasi daring sinkron. Contohnya email dan YouTube ya, itu merupakan komunikasi daring asinkron karena tidak serempak. Kan tetapi YouTube juga kalau misalkan sedang live streaming itu merupakan komunikasi masuknya ke daring sinkron. Kemudian berikut adalah komponen pendukung komunikasi daring. Nah, jadi ini ya, ada hardware, ada software, ada brainware. Hardware apa? Hardware itu
adalah perangkat keras. Contohnya handphone, kemudian komputer, headset, mikrofon, atau internet. Kalau software itu perangkat lunak ya. Contohnya Google, Instagram, Facebook, kemudian Zoom, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan brandware itu merupakan kita manusia sebagai pengguna. Baik anak-anak, itu saja untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Insya Allah nanti untuk pertemuan selanjutnya, mudah-mudahan kita sudah bisa bertatap muka seperti biasa. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.